Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, patut kita ketahui bersama bahwa cerita dalam Injil hari ini tentang keluarga kudus kurang menggembirakan, bahkan menyedihkan. Si bayi Yesus lahir pada saat pemerintahan Raja Herodes yang merasa terancam dan mau membunuhnya. Kelahiran Yesus yang sebenarnya merupakan kegembiraan bagi segenap orang justru dianggap oleh Herodes sebagai bahaya besar. Tetapi keluarga Yesus berpegang teguh pada sabda Allah. Yusuf taat akan perintah malaikat dan pergi meninggalkan Israel demi keamanan Yesus. Dan kemudian kembali lagi sesudah aman. Yusuf tanpa mendahulukan kewajibannya menjaga anaknya. Yesus harus selalu merupakan pusat perhatian Yusuf dan Maria. Keluarga Nazaret ini merupakan suatu teladan martabat sejati dan keindahan hidup kita sebagai perorangan dan sebagai keluarga. Dari keluarga Nazaret ini kita dapat belajar bagaimana kita dapat prihatin dan memikirkan orang-orang yang berkekurangan, yang kesepian, yang tersingkir, dan yang sungguh tak berdaya. Di Nazaret inilah Yesus menerima apa yang baik, yang indah, yang manusiawi dari orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf. Pribadi atau peranan Yusuf sungguh berguna kita perhatikan. Melihat Maria sudah mengandung, Yusuf tahu bahwa yang dikandung Maria bukanlah anaknya, tetapi ia bukan mengutamakan haknya, melainkan lebih kewajibannya. Ia sangat prihatin akan akibat yang akan diderita Maria apabila ia ditinggalkannya, walaupun itulah haknya. Yusuf mau berkorban dan menjaga nama baik Maria. Yusuf sangat sederhana, tukang kayu, bekerja untuk kehidupan keluarganya, mungkin juga pas-pasan dalam hidupnya. Seperti terbukti ketika ia pada suatu saat harus pergi ke Yerusalem untuk menyunatkan Yesus dan memurnikan Maria. Untuk itu Yusuf hanya dapat mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Padahal sebenarnya harus mempersembahkan seekor anak domba, namun ia tidak mampu. Yusuf adalah bapa Yesus lewat adopsi, bukan melalui secara biologis. Tetapi ternyata kedudukannya sebagai bapa ternyata lebih daripada sekedar bapa lewat darah dan daging. Seorang laki-laki adalah sungguh bapa apabila ia mampu menanamkan pendidikan dan pembentukan rohani atau spiritual dan moral dalam hati anaknya. Yusuf sangat sadar, begitu jugalah seharusnya setiap para bapa, bahwa ia harus bertindak dan melayani keluarga sebagai wakil Allah Bapa di surga. Kitab suci begitu sedikit berbicara tentang Yusuf yang melaksanakan tugasnya secara diam-diam dan tak banyak dikenal orang. Itulah gaya, corak atau ciri khas keberadaannya. Namun baik sebelum maupun sesudah mengetahui rahasia yang dialami Maria, ia hadir di samping Maria pada kelahiran Yesus di Betlehem. Di dalam malam suci di Betlehem bersama Maria dan bayi Yesus, Yusuf diserai oleh Bapa di surga untuk mengasuh putranya di dunia ini. Dan Yusuf melaksanakannya dengan setia dan diam-diam. Paus kita Benediktus pernah berkata, yang penting bukanlah menjadi pelayan yang tak berguna, melainkan menjadi pelayan yang setia dan bijaksana. Hanya tahu namun tak setia
dan setia namun tak bijaksana, itu tidaklah cukup. Bila hanya salah satu saja yang dimiliki, tanggung jawab kepada Tuhan atas tugas yang diserahkannya tidak utuh dan bukan bukti kesungguhan hati. Kita dapat dan harus belajar dari Yusuf. Dalam diri Yusuf imannya tidak terpisah dari tindakan dan perbuatannya. Keyakinan imannya menentukan perbuatannya. Yusuf disebut orang yang setia, jujur dan tulus hatinya. Karena hidup dan perbuatannya disesuaikan, diukur dengan sabda Allah. Teladan keluarga Nazaret dikenal lewat pribadi Yusuf. Suatu keluarga, suatu komunitas, suatu kelompok, suatu paroki atau suatu gereja bukan harus dibangun atas kekuasaan dan kekuatan, tetapi lebih atas kebaikan dan kesetiaan. Bukan atas kekayaan dan harta benda, melainkan atas iman, kesetiaan, kejujuran, ketulusan, dan kesediaan untuk saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama meniru, meneladani Santo Yosef yang lemah lembut dan sabar. Demikian juga Bunda Maria yang lemah lembut dan sabar dalam membina, mendidik kanak-kanak Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.